Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai teori ekonomi mikro makro yang berhubungan dengan diferensial. Yang beranggota Linda Oktaviani Putri, Reviana Solihatul Ulia, Muhammad Nur Al-Haqqi, Para Yulistia. Yang pertama, membahas diferensial fungsi sederhana. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Di sini ada dua. Yang pertama, koefisien diferensial dan derivatif. Yang kedua, kaidah-kaidah diferensial. Koefisien diferensial dan derivatif, misalkan Y sama dengan Fx, Y tambah delta Y sama dengan F, X tambah delta X, delta Y sama dengan Fx plus delta X dikurang Y. Delta Y sama dengan Fx plus delta Y dikurang Fx, di mana delta X adalah tambahan dari X dan delta Y adalah tambahan dari Y berkenaan dengan tambahan dari X. Jadi, delta Y timbul karena adanya delta X. Apabila ruas kiri dan ruas kanan persamaan terakhir di atas sama-sama dibagi dengan delta X, maka diperoleh delta X per delta Y sama dengan F X plus delta Y dikurang Fx per delta X. Diferensial atau turunan fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan Y aksen sama dengan dfx per dx sama dengan dy per dx. Secara matematis, untuk mencari persamaan dari suatu turunan fungsi dilakukan dengan pendekatan limit fungsi. Tetapi dalam pembahasan ini, kita langsung menggunakan rumus dan aturan dalam turunan guna memudahkan penyelesaian fungsi turunan. Yang kedua, membahas kaidah-kaidah diferensial. Yang pertama, diferensial konstanta. Jika Y sama dengan X, di mana X adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, diferensial fungsi pangkat. Jika Y sama dengan xn, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan dx pangkat n kurang 1. Yang ketiga, diferensial perkalian konstanta dengan fungsi jika Y sama dengan X, di mana X adalah konstanta, maka dy per X sama dengan 0. Keempat, diferensial pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan min k dv per dv per V pangkat 2. Yang kelima, diferensial penjumlahan pengurangan fungsi jika Y sama dengan
X plus V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX. Maka DY per DX sama dengan DU per DX plus DV per DX. Selanjutnya yang keenam yaitu diferensial perkalian fungsi. Misal Y sama dengan UV, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX. Maka DY per DX sama dengan U dikali DV per DX plus minus V DU dikali DU per DX. Yang ketujuh, diferensial pembagian fungsi. Jika Y sama dengan U per V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX, maka DY per DX sama dengan V dikali DU per DX min U dikali DV per DX per V kuadrat. Selanjutnya, ada penerapan diferensial pada ekonomi. Pada pertemuan ini akan menjelaskan tentang elastisitas dan biaya marginal. Yang pertama, elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai eta sama dengan EY per EX sama dengan limit delta X mendekati 0 dengan delta Y per delta X per X sama dengan DY per DX dikali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X. Untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain, elastisitas Y terhadap X dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap presentasi perubahan X. Selanjutnya, elastisitas itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan, istilah yang lengkap elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, perubahan rasio antara persentase perubahan jumlah harga yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Permintaan dinyatakan dengan Q-D sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah eta D sama dengan persen per delta Q-D per persen delta P, sama dengan E Q-D per delta P. Limit delta P mendekati 0, delta Q-D per delta P per P sama dengan dQD per dP dikali P per QD, di mana dQD per dP tak lain adalah turunan atau QD aksen atau F aksen P. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastik uniter jika dan elastik bila barang yang permintaannya elastis, mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Kemudian ke contoh soal, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q-D sama dengan 25 per 3P kuadrat.
Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Penyelesaiannya, persamaannya kita turunkan menjadi 6P, min 6P, kemudian min 6P ini dan persamaan itu disubstitusikan ke rumus elastisitas permintaan tadi. Menjadi eta D sama dengan dQD per dP dikali P per QD sama dengan min 6P, P per 25 min 3P kuadrat. Bersama dengan kemudian, nah di sini si P-nya itu P-nya itu 5, kemudian disubstitusikanlah ke P. Jadi min 6 dikali 5, 5 per 25 min 3 kali 5 kuadrat sama dengan 3. Eta D sama dengan 3 berarti bahwa apabila kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Yang kedua, yaitu ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah eta S sama dengan persen delta QS per persen delta P sama dengan EQS per delta P, limit delta P mendekati 0, delta QS per delta P per P sama dengan dQs per dP dikali P per QS, di mana dQs per dP tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastik uniter jika dan inelastik bila barang penawarannya inelastik, mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Kemudian, untuk contoh soalnya, fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh IS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10? Yang pertama, penyelesaiannya yaitu persamaan QS-nya kita turunkan menjadi 14P, kemudian kita substitusikan 14P ini dan persamaan awal ini ke rumus yang sudah tersedia, yakni eta S sama dengan delta QS per dP dikali P per QS sama dengan 14P P per min 200 plus 7P kuadrat. Kemudian, karena P-nya di sini sama dengan 10, kita substitusikan P ke persamaan tadi. Menjadi eta S sama dengan 14 kali 10 dikali 10 per min 200 plus 7 kali 10 pangkat 2 menjadi 140 dikali 10 per min 200 plus 700 sama dengan 2,8. Yang ketiga, yaitu ada elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masuk atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan.
jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya yaitu eta P sama dengan persen delta P per persen delta X sama dengan EP per EX, limit delta X mendekati 0, X per X sama dengan dP per dX dikali X per P, di mana dP per dX ini adalah produk marginal dari X P aksen atau F aksen PX. Contoh soalnya, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X kuadrat min X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebagai 7 unit. Penyelesaiannya yang pertama masih sama, yaitu menurunkan persamaannya itu adalah 6X kuadrat min X pangkat 3. Diturunkan menjadi P aksen sama dengan dP per dX sama dengan 2X min 3X kuadrat. Kemudian persamaan ini kita substitusikan ke rumus yang tersedia menjadi eta P sama dengan dP per dX dikali X per P sama dengan 12X min 3X kuadrat dikali X per 6X kuadrat min 3X pangkat 3. Nah, pada di sini karena X-nya sama dengan 7, maka kita substitusikan 7-nya ke X. Menjadi eta P sama dengan 12 kali 7 min 3 kali 7 pangkat 2 dikali 7 per 6 kali 7 pangkat 2 min 7 pangkat 3 sama dengan 84 min 147. Dikali 7 per 294 per 343 sama dengan 9. Biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost atau bisa disingkat MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total jika fungsi biaya aksen total jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk. Maka biaya marginalnya MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Biaya total atau C sama dengan FQ sama dengan Q aksen min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Biaya marginal MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q2 min 6Q plus 4. Pada umumnya, fungsi biaya total yang nonlinear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, seperti ditunjukkan oleh kasus 46 ini, kurva biaya marginal MC selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total atau C berada pada posisi titik beloknya. Dari grafik ini grafik di samping adalah gambar dari C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 4. Untuk yang MC-nya itu C atau sama dengan C aksen sama dengan 3Q2 min 6Q plus 4. Jika MC-nya minimum, MC minimum jika MC aksen sama dengan 0. MC aksen atau MC aksen 3 kali sama dengan 0 dikurang 6Q dikurang 6 yang sama dengan 0, jadi Q-nya sama dengan 1.
Jika Q-nya 1 pada MC, maka kita Q-nya 1, maka kita substitusikan ke MC, yaitu 3 kali 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 ditambah 4 sama yang menghasilkan 1. Kita substitusikan ke C, yang menghasilkan 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 4 yang menghasilkan 6. Contoh soal. Perusahaan menaksir biaya produksi X unit barang dalam bentuk USD adalah CX sama dengan 10.000 ditambah 5X ditambah 0,01 X kuadrat. A. Tuliskan biaya marginalnya. Tuliskan fungsi biaya marginalnya. Yang B. Berapakah biaya marginal untuk 500 unit? Jawabannya A, maka fungsi biaya marginalnya adalah C aksen X sama dengan 5 ditambah 0,02 X. Untuk biaya marginal untuk tingkat produksi 500 unit adalah C aksen X sama dengan 5 ditambah 0,02 X C aksen 500. 5 ditambah 0,02 kali 500 sama dengan 15 USD per unit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, berisik ya.